Tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya mencari keadilan. Ya Allah. Allah, ya Allah. Pada Senin 12 Agustus 2024 lalu, Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Lempong Sari Raya, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian 4 hari setelahnya, tepatnya pada 16 Agustus 2024, Polrestabes Semarang membuka hasil visum Dr. Aulia yang menyebut korban meninggal dunia akibat overdosis obat anestesi yang biasanya digunakan pada saat tindakan operasi. Kemudian pada 28 Agustus 2024, hasil investigasi internal Kemenkes mendapati adanya bukti perundungan di balik kasus kematian Dr. Aulia saat residensi prodi anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Tak hanya itu, pada 1 September 2024, investigasi Kemenkes juga mengungkap bahwa senior PPDS memalak Dr. Aulia dan rekan seangkatannya sebesar 20 hingga 40 juta rupiah per bulannya. Menerima sejumlah bukti dari Kementerian Kesehatan, termasuk laporan dari Nusmatun Malinah, ibunda Dr. Aulia. Hingga 18 September 2024, Polda Jawa Tengah telah memeriksa total 34 saksi. Namun hingga 1 bulan berlalu, belum juga ada tersangka di balik kasus kematian Dr. Aulia. Dan saat ini sudah bersama saya juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Pak Syahril, ya. Ini dari RS Karyadi dan juga Universitas Diponegoro sudah mengetahui atau mengakui ada perundungan di sistem pendidikan dokter spesialis. Dan saksi juga sudah diperiksa, barang bukti dikumpulkan. Kenapa hingga saat ini belum ada tersangka? Memang kasus ini kan sudah dilemparkan ke Polda Jateng, ya, karena sudah dianggap menjadi isu nasional. Nah, Polda Jateng sudah memberikan statement, semua akan diberikan secara transparan setelah semuanya selesai. Sehingga kami pun tetap menunggu keputusan atau publikasi dari Polda Jateng gitu. Tapi dari Kementerian Kesehatan ada mendorong atau memberikan batas waktu untuk penyelesaian kasus ini, Pak? Kami sangat mendorong karena yang pertama kali membuka kasus bullying ini kan adalah Kementerian Kesehatan. Bukan hanya di Karyadi, tapi seluruh Indonesia. Karena kami merasa bahwa sistem perundungan ini mengganggu di dalam sistem belajar dan pelayanan di rumah sakit. Ya. Nah, tentu saja dengan kasus ini kami mendorong secepat mungkin. Tetapi karena kasus ini seperti yang saya sampaikan tadi cukup membuat heboh lah ya, kemudian melibatkan banyak, maka apalagi ini ada kematian, tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama. Sekali lagi yang akan mengumumkan hasil semua pemeriksaan adalah Polda Jateng. Ya. Bagaimana dengan instansi terkaitnya? Tadi kan untuk individu yang terlibat begitu. Kalau untuk pihak universitas kah dan juga rumah sakit ini juga bisa terkena sanksi? Oh iya. Tadi kan dosen ya turun ya. Kemudian ada pegawai rumah sakit yang melakukan bullying. Bisa terjadi loh ya, pegawai rumah sakit dia dihukum tadi ringan, sedang, berat. Bahkan direksi rumah sakit pun harus begitu. Baik, dari Kemenkes sendiri untuk mencegah ataupun memutus kemudian rantai perundungan ini kan dengan beban mereka bekerja yang berat, kemudian juga ada tekanan secara psikologi supaya tidak terulang lagi kasus stres seperti Dr. Aulia yang dugaannya mengakhiri hidup karena tekanan seperti itu. Ya, kita berharap kasus Dr. Aulia ini menjadi entry point akhir bahwasanya perundungan harus dihabiskan atau katakanlah anti bullying tidak ada bullying tidak ada lagi di Fakultas Kedokteran. Ini harus bersama-sama. Bagaimana supaya tidak ada iuran di luar tentuan, bagaimana kemudian pengaturan jam jaga yang lebih batas waktu dan seterusnya. Nah, tentu saja aturan secara hukum kan sudah ada nih. Jadi apa yang disebut dengan bullying, kemudian siapa-siapa yang bisa melakukan dan
kategorinya ringan sedang dan terakhir hukumannya. Iya. Jadi dengan ini disosialisasikan terus, orang akan mikir, wah nanti kalau saya nanti melakukan bullying, saya bisa kena ancaman dong hukuman ini. Yang katakanlah hukumannya juga tidak ringan ya, bisa dikeluarkan. Fungsi pengawasan dan pembinaan akan diperketat lagi dari Kementerian Kesehatan. Harus. Jadi sekali lagi bukan hanya Kementerian Kesehatan, tetapi juga Fakultas Kedokteran yang menitipkan anak didiknya ke sana. Nah, sehingga berharap kita Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan ini bersama-sama menjadikan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan sebagai candra di muka ya untuk calon-calon dokter spesialis yang profesional, bermutu, dan jangan lupa bermartabat dan berbudaya. Jadi tidak ada lagi dokter spesialis yang maaf ya, karena dia tekanan saat pendidikan, setelah dia lulus juga berperilaku yang bisa terjadi pada itu. Kita sama-sama doakan semoga dengan mencuatnya kasus Dr. Aulia ini bisa betul-betul memutus rantai perundungan di dunia pendidikan dokter spesialis. Terima kasih banyak waktunya untuk iNews Files. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Muhammad Syahril. Harusnya kan digaji, tapi kenyataannya tidak digaji. Selama pendidikan memang tidak boleh atau harusnya digaji.